Halo kawan-kawan berdampak, kita dari tim Latung Barat. Oke, pada hari yang secara spesial ini kita kumpul di Universitas Budi Luhur sebagai vokal point dari KKN tematik Merajut Nusantara 3. Oke, perkenalan dulu kali ya guys. Ya. Di sini gue sebagai host Malik Rifansyah dari Universitas Indonesia Maju dan rekan satu desa gue yaitu Gue Malika Farindira dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Dan ada Oke, halo teman-teman. Nama gue Arafa Mazaya dari Universitas Esa Unggul. Gue Syarafina Laika Hairunisa dari Universitas CRC. Oke, kita memang di sini beberapa perwakilan teman kita, ada beberapa yang nggak datang ya guys. Itu Iya, ada betul. juga dari Karin dari Universitas Laprindo, Raspati Indonesia. Ya. Universitas apa sih dia, Raspati ya? Ya. Dan juga ada teman-teman kita yang dari Stiper Bajawa yang mungkin nanti next akan join, mungkin ada podcast tersendiri juga ya. Ya mungkin. Oh iya, kita kelewatan nih. Kalau gue sendiri, gue di bidang kesehatan. Gue sendiri dari bidang pendidikan sama dengan Arafa. Kayak gue juga dari bidang kesehatan sama kayak Malik. Oke, kita di sini jejak dari Ngada karena kita memang melakukan KKN-nya itu di Kecamatan Ngada. Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Jadi tagline kita adalah jejak Ngada, cerita dari Timur. Mantap banget nih guys. Oh ya, boleh mungkin cerita dari persiapan dulu kali ya. Mungkin dari divisi pendidikan dulu ya, Lai. Oke, boleh. Boleh banget nih dari divisi pendidikan. Dari persiapannya mungkin kalau dari secara pribadi dulu nih ya. Boleh. Secara pribadi tuh awal mungkin dari pemilihan juga kenapa gue milih kenapa bisa join ke KKNT ini. Oke. Sebelumnya kan pertama nih kita ada pemilihan kan, tentunya ada tes. Nah, dari pribadi tuh kan awalnya tuh gue dipilih sama Sekprodi. Itu kayak ditawarin mau gak join buat KKN ke NTT, karena kebetulan juga di kampus gue tuh emang ada KKN, cuma nggak yang ke luar kota gitu, luar daerah. Nah, pas tahu kenapa mau di NTT tuh tentunya yang pertama tuh ya karena NTT gitu. NTT Fotonya Labuan Bajo ya? Fotonya Labuan Bajo lagi. NTT nih tentunya juga kayak pengalaman banget, karena gue pribadi tuh belum pernah yang sejauh itu gitu perginya. Jadi udah gas aja nih, minta orang tua juga dibolehin sih tentunya. Yang penting kita tuh yakin gitu kalau kita tuh bisa buat nanti kayak ngajarnya, sosialisasi, ngerjain dari bidang pendidikannya juga. Yang penting tuh kita yakin aja, jangan kayak ragu-ragu. Yang penting tuh kita udah pokoknya gue bisa di NTT, gue bisa survive gitu. Oke, kalau jurusan lu sendiri di kampus tuh lu ngambil apa? Gue sih dari ilmu komunikasi, public relation. Oh, masih nyambung ya? Ya, masih Nyambung. boleh lah ke pendidikan. Bu guru banget ya kemarin ya? Aduh, tidak. Terus. Oke sih, untuk dari kalau persiapan bidang pendidikannya, itu sih kita kan memang dibagi ke beberapa sub ya. Gue sama Arafa dari perpustakaan. Nah, itu kita ngejalanin beberapa proker yang emang udah ada plan-plannya sih. Kita awalnya tuh kita niatnya mau buat perpustakaan, tapi di sana ternyata udah ada perpustakaannya kan. Jadi kita buat program revitalisasi sama beberapa sosialisasi. Itu aja sih paling. Oke. Keren. Mungkin Kalau dari dari Arafa pendidikan gimana? Arafa. Duta kampus kita nih. Aduh. Tadi saya pas datang masih pakai dengan Baju uniform duta. sepokapnya ya kan. Iya, kebetulan abis tugas duta langsung kesini gitu. Latung tuh Padat ya? Emang satset ya? Iya, Satset langsung banget deh. moving gitu. Oke, kalau dari gue sendiri, gue tahu KKNT ini dari pengumuman community kampus gue gitu. Dari judulnya aja itu udah Nusa Tenggara Timur gitu ya. Kayak aduh, that's my dream gitu. Wih. Kayak bener-bener pengen ke NTT, cuman memang belum ada kesempatannya, dan ini adalah kesempatannya gitu. Emang ada seleksinya, tapi kalau gue sendiri, gue nggak peduli seleksinya apa, gue harus ke NTT kayak gitu. Dan juga latar belakang gue emang pendidikan, gue dari pendidikan bahasa Inggris. Jadi gue bener-bener punya goal sendiri, kayak aduh gue harus banget nih ke sana gitu, karena NTT sendiri pun juga kayak
menurut gue tuh another version of Indonesia Wih, gitu. betul. The most beautiful. Iya kayak gitu. Ya keren lah gitu ya bisa KKN. Apalagi pendidikan kan gak ada KKN ya. Tapi gue pendidikan bisa KKN itu kayak kok bisa gitu. Oke. Terus gue seleksi bla 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 dan akhirnya lolos. Nah untuk persiapan pendidikan sendiri, kenapa milih perpus? Ya itu karena menurut gue itu yang lebih relate di apa ya anak-anak gitu, dan inovasinya juga bisa terus dikembangkan gitu, dan dari proses pembuatan inovasi pemikiran kita gitu-gitu itu emang udah seru banget sih, dan ya alhamdulillah kerealisasikan ya di NTT. Mungkin nanti bisa diceritakan kayak gitu. Oke. Kalau dari Laika gimana nih, Lai? Oke, kalau dari gue sebenarnya awalnya taunya dari dosen DPL. Dari DPL terus diinfoin, kebetulan sebelumnya itu gue ngambil satu blok di mana DPL ini tuh jadi penanggung jawab blok itu. Nah awalnya tuh yang ditawarin ya cuman anak-anak blok itu, tapi ternyata yang berminat cuman 3 orang. Pas dikasih tahu KKN ke NTT tuh kayak wow, kayak keren banget gitu kan. Maksudnya kayak di sana juga kebetulan gue dari kesehatan, dan di sana juga kan kayak mungkin kesehatannya belum kayak di Jakarta gitu kan. Jadi kayak oke, berarti gue harus ke sana. Terus coba izin ke orang tua juga approve, dan untuk persiapan dari kesehatan sendiri itu kita berangkat dari sini tuh karena mungkin di sana tuh ada puskesmas yang udah jadi dan udah jalan. Jadi mungkin dari tim kesehatan itu lebih ke pemberian obat gratis, pemeriksaan gratis, lebih pemeriksaan mata, terus ada edukasi tentang PHBS juga, terus tentang kesehatan gigi, terus lebih ke bagi-bagi vitamin aja sih di sana. Mungkin kalau dari Malik gimana nih? Kalau dari ini mungkin jawaban gue ini akan agak timpang ya sama Laika ya. Soalnya memang dari awal itu gue tahu itu dari salah satu dosen gue yang memang dia biasa ngurusin administrasi sama LL Dikti. Karena kan kebetulan kita juga diselenggarakan juga sama LL Dikti kan. Karena berapa kampus swasta? 26 ya? 26? 27 sama yang di Stiper kan. Terus kayak ada nih KKN, dilihat linknya. Makanya kenapa tadi gue mention wih fotonya Labuan Bajo, kayak dengan nominal kita kan berangkat cuman hanya nominal 3 juta ya. Terus sudah sampai NTT, dan gue emang tadi kita udah sama teman-teman gue tuh ada rencana mau ke NTT kan. Akhirnya kebetulan juga temen gue ini dia daftar juga, tapi beda desa sama kita. Dia tuh di Lengkosambi Barat Daya deh kalau nggak salah. Jadi emang karena kita juga niatnya awalnya stress release, dan for your information kayak gue tuh ngambil jurusannya tuh K3, keselamatan kesehatan kerja, yang bener-bener pas gue waktu yang pas pendalaman materi ya 1 hari itu tuh kayak wah, karena yang datang cuma 1 doang nih, gue sama temen gue tuh sama-sama K3. Pas dapet info materinya PHBS, pengecekan tensi, terus gue kayak di K3 bisa sih ngecek tensi, ngecek gula darah, cuman kayak untuk materi-materinya kalau kita jadi narasumber pemateri pun terus gue sama temen gue itu kita yang penting berangkat, lolos seleksi, udah kita BNN aja. Jadi gue tuh punya tagline sama temen gue BNN, bagian ngangkat-ngangkat. Jadi udah tim hore aja kita, karena memang wah, dan di pilihannya juga wallahi nih, kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif. Tadi gue mau pindah ke ekonomi kreatif, tapi setelah ngobrol sama dosen gue itu, karena rencananya mau dikonversiin juga, akhirnya bisa lah, ya udah deh di kesehatan gitu. Agak-agak sebenarnya gue juga bingung banget sih, makanya pas awal-awal gue ke NTT tuh mana ini kita nanti masuk sesi selanjutnya nih. Oke. Mungkin kalau dari gue udah cukup sih, gitu aja. Mungkin setelah persiapan awal dan persiapan pribadi juga cerita dari seleksi, mungkin kita masuk ke packing kali ya. Masih nyambung-nyambung packing nih. Gimana nih packingnya nih? Karena dak-dikduk juga kan. Ada minimal bawaannya dan diukur-ukur tuh gimana nih? Coba cerita dong.
Mungkin dari gue kali ya. Boleh. Jujur pas lagi Zoom dibilang harus bawa carrier aja ya. Itu gue udah mikirin gue pakai koper apa, jujur. Sama sih. Gue udah sama. nyiapin banget koper gue. Cuman katanya gak boleh bawa koper. Gue langsung mikir dong, ini bawa apa gitu. Gue udah mikirin banget sih pakai koper apa, itu gue udah mikirin baju-baju yang gue mau bawa gitu. Dan itu nggak ada yang gue bawa. Jadi semuanya gue beli baru, kayak sleeping bag gitu-gitu. Itu gue beli baru dan dengan 10 hari ya, gue cuman bawa baju untuk 3 hari. Itu agak mikirinnya agak gimana gitu. Gue mikirin kayak bener-bener baju yang bisa dipakai di mix and match gitu loh. Jadi nggak yang cuman hitam-hitam aja atau gimana. Itu mikirinnya di situ sih. Dan kalau gue ya, gue bawa batik banyak. Karena apa? Batik gue bisa gue lepit sekecil itu gitu loh. Dan gue bawa batik banyak biar muat sih untuk 10 hari itu. Oke. Mungkin dari yang lain hacksnya. Boleh dari Dari lu gue gimana, kali ya. Gue pas dikasih tahu, gue udah tahu sih NTT gak mungkin kita bawa koper kan. Jadi kayak udah fix banget ini kalau nggak bawa ransel gede ya bawa carrier. Dan untungnya gue karena pernah camp, jadi kebutuhan untuk pergi jauh bawa carrier tuh udah ada gitu kan, kayak sleeping bag dan lain-lain. Kecuali matras, karena nggak tahu gue bawa matras ya. Cuman yang gue pusingin adalah gue bawa baju, kita lipatnya kecil-kecil sekecil mungkin. Oke, bawa celana 3 atau 4 cukup. Tapi kalau baju kan kita pakai keringetan kan udah pasti, terus mikir di sana panas banget. Yang gue pikirin adalah pertama kali bawa setrikaan. Tapi kan kita cuma dibatasin satu orang maksimal 10-12 kilo kan. Sedangkan gue aja belum masukin setrikaan dan udah nimbang carrier gue, itu beratnya udah 13,5 kilo. Jadi ya udah mau gak mau gue mengeluarkan setrikaan itu. Terus ditambah sebenarnya tuh yang bikin berat tuh ada life jacket sih. Kebetulan Karena itu di sounding sama panitia ya untuk bawa life jacket. Iya, betul. terus ya udah akhirnya gue tetap bawa life jacket itu. Cuman ternyata pas sampai sana nggak dipakai, jadi kayak buang-buang aja. Malah dikasih ke gue. Iya, gue kasih aja ke lu. Oke, kalau gue pribadi nih, sebelumnya emang gue kan ngeliat nih, nge-stalk akun IG KKN tematik dari KKN sebelumnya nih. Emang itu mereka nggak pakai koper. Tapi pemikiran gue tuh, ya kan gak ada yang tahu ya, mungkin KKN tahun ini boleh gitu bawa koper. Gue udah nyiapin nih koper yang mau dipakai. Tapi setelah dari pembekalan itu kan bener kan, ternyata nggak boleh. Itu gue nyari mati-matian. Aduh, kalau beli kayaknya juga nggak tahu kepake apa enggak nantinya kan. Yaudah gue sampai H-2 itu baru ketemu temen gue ternyata punya bokapnya. Yaudah gue minjem nih. Emang ya, sorry gue tim overpack. Itu sampai H-min berapa jam itu masih ngurus carriernya. Serius. Hamin berapa jam? Iya, karena gimana ya, gue tuh takut baju gue lecek. Jadi gue tuh naruhnya kayak lurus-lurus aja, ningkat gitu. Itu terus juga kayak pouch buat make up terus buat mandi gitu-gitu emang agak gede sih, kayak agak ngeberatin, jadi susah. Sampai tuh carrier tuh kan ada penutupnya ya. Itu nggak gue pakai karena gue takut itu kehitung beratnya. Iya. Padahal kan cuma tipis doang loh. Iya, gue takut aja. Lo lebih takut misalkan barang-barang lo yang diturunin. Iya betul. Jadi gue mending nggak pakai itu. Yang penting tuh atasnya gue ikat kenceng. Pokoknya ya gimana nanti tuh nggak kebuka-buka gitu. Yaudah pokoknya itu sih. Tapi untungnya nih pas, jadi pokoknya kan kita nginep itu tuh. Pas udah sampai di Maumere, itu ada temen gue namanya Ana dari pendidikan. Itu life saver gue banget. Dia tuh ngebantuin baju gue lipet jadi kecil-kecil biar nggak makan tempat, biar nggak jadi gendut gitu loh carriernya. Jadi ya udah pas sampai situ, ya ampun gue makasih banget, dan udah nggak terlalu seberat itu. Dan pas gue nimbang juga sama, gue nyampe 13 kilo. Ya itu sih ya, packingnya emang agak tricky banget sih karena pakai carrier juga kan, cewek bawaannya banyak kan. Next mungkin dari Malik. Kalau gue sama kayak Farin sih. Gue dapet semuanya itu sponsor. Jadi gue itu bener-bener gue nggak kontak. Gue tuh minta tolong kakak
karena gue sama kakak gue tuh adalah kakak beradik yang beda kepribadian. Karena gue emang gak terlalu suka outdoor gitu loh. Jadi memang gue itu minta sponsor sama dia dari carrier, matras, sleeping bag, terus beberapa celana juga sampai kaos kaki panjang, karena kan gue nggak pernah pakai kaos kaki panjang kan, selalu di bawah mata kaki atau semata kaki. Terus sampai kalau lo hamin berapa jam masih packing ya. Kalau gue hamin berapa jam masih nyari matras, karena kita tuh mikirnya kayak, kalau gue mikirnya kayak, waduh kok disuruh bawa matras nih, ini kita mau kemana nih kan, daripada gue nggak bawa cuman bawa sleeping bag, karena kan gue tuh sebenarnya orangnya risian. Jadi gue harus bawa matras, gue harus nemu nih hamin berapa jam. Gue malam-malam gue masih ngambil matras ke rumah temen gue. Kalau soal packing tuh masih packing ya udahlah, karena kan kalau celana masih bisa dipakai berapa kali. Terus gue juga bawa banyaknya itu di kaos, karena supaya kaos, mengingat NTT Indonesia bagian timur ya, yang kalau jemur itu tuh kita nggak perlu nunggu setengah hari, 2 jam tuh juga udah kering. Jadi gue tuh bawa banyaknya tuh kaos. Terus pas packing aman nih. Pas nimbang nih, gue mention, pas gue nimbang kebetulan tuh kampus gue disuruh bawa alat peraga, bawa pentem sama proyektor. Nah yang berangkat dari kampus gue tuh kan 3. Yang satu badannya agak kecil, perempuan dengan tas yang agak gendut dan tentengan yang sangat heboh itu. Sama satu lagi, sorry banget Noel, badan lu kan itu agak oversize ya. Jadi mau gak mau ditumbalinnya dari pentem sampai proyektor tuh gue yang bawa pas nyampe bandara. Pas gue nimbang, gue aman nih. Pas ditambah proyektor sama pentem kok tiba-tiba jadi 20 sekian. Gue deg-degan dong, karena kan waktu pas di bandara pertama itu emang tadinya kan mau berangkat nih tadinya dengan segala euforia keberangkatan yang udah kayak, aduh gue takut barang gue diturunin, gue takut ada yang nggak boleh dibawa apa-apa. Ternyata lolos, aman, dan ternyata juga kita masuk sesi keberangkatan nih guys. Boleh cerita deh pengalamannya, kesan-pesannya pas mau berangkat. Di tanggal berapa itu kita berangkat? Kita tuh sampai 29 ya? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu, pas hari ini banget ya? Iya benar. Cocok banget deh, emang lantung banget nih kalau milih tanggal. Gimana? Oh mungkin dari sesi keberangkatannya? Sesi keberangkatan, euforianya nih. Ya pertama tentunya kita kayak gue nih seneng banget gitu. Terus juga pertama kan kita ngumpul nih. Cuma pas kita udah sampai bandara kan kita nggak bisa berangkat. Awalnya kan kita udah ada timelinenya, berangkat tuh tanggal 28 ya? 28. Nah udah dengan semangat kita semua yang menggebu-gebu, aduh gue kayak NTT. Tapi ternyata kan pada hari itu kan nggak bisa gitu berangkatnya. Ya udah pulang dong. Pas pulang pun gue kayak, aduh gue mau marah juga udah nggak bisa, kayak ya udah yang penting gue berangkat ke NTT. Udah gue gitu aja, nggak sama sekali yang sebel atau apa gitu, kayak udah yang penting berangkat, besok jelas korin, pasti jelas, nggak mungkin nggak jadi gitu. Jadi nyampe rumah full udah gue tidur seharian, baru besoknya fixnya kita berangkat kan. Itu gue dengan keadaan yang kayak males, kayak tiba-tiba aduh nggak jadi aja bisa nggak sih, kayak gue ada pemikiran gitu, karena kayak udah nggak sesuai jadwal sebelumnya kan, yang tadinya kayak gue udah semangat banget nih, ternyata diganti besok, jadi kayak udah nggak ada euforianya gitu loh, udah males, udah kayak ini. Cuma ya udah sih, itu keganti sama pas kita di Hercules. Itu kalau dari gue pribadi, gue senang banget sih pas naik Hercules. Kan gue nih temen gue kanan kiri agak takut ya, dia pegangan dong sama gue kayak ya udah gue ketawa-ketawa aja, kayak berasa lagi di Dufan gitu. Seru juga di atasnya, enggak yang terlalu semenakutkan itu juga. Itu sih dari keberangkatan gue. Next. Oke, mungkin dari gue ya. Iya. Kalau dari gue, best experience-nya adalah ketika kita kan pagi pasti pamit
pamit nih Iya. kan ke orang tua. Pamitan jam banget 2 nih. pagi itu kan. Kita pamitan. Dini hari banget Iya. ya. Pamitan ke orang tua bener-bener semua, udah semua. Terus kita berangkat menuju LL Dikti. Udah sampai terus masih lancar sampai kita nyampe ke Halim. Terus ternyata nggak jadi berangkat. Yang kocaknya adalah pas pulangnya, nyampe rumah tuh semua orang rumah tuh ngomong, oh udah pulang dari NTT, oh udah KKN-nya Sehari dari ya. NTT. Iya, jadi Kilat kayak, ya, tematik banget tuh kakaknya tuh. iya. Singkat itu ya. Kalau gue lebih nge-highlightnya, tadinya kan kita dibagi 3 lokus ya. Oh ini udah masuk di Riung nih atau gimana? Belum. Ini masih huru-hara di Jakarta. Oke. Jakarta sebelum ke NTT. Tadinya dibagi 3 lokus. Tapi ternyata tiba-tiba lokus gue ini dibubarin nih. Pas kesehatan. Lokus kesehatan dibubarin nih. Akhirnya disuruh mencar ke 2 lokus. Nih kan. Pas kita mau berangkat itu kan di dini hari. Itu kan kita di LL Dikti kan. Gue cuma ngintil aja ngikut kesana kemari teman. Karena 2 temen gue itu satu lokus. Gue ke pencar sendiri nih di lokus Tado Barat. Sedangkan 2 temen gue itu di lokus Leko Sambi Barat. Oke, info terakhir nggak jadi, hanya 2 lokus. Pas nyampe bandara dan pesawat kita delay nggak jadi berangkat. Tiba-tiba nih, jadi kita tetap pakai 3 lokus ya. 3 lokus, oke 3 lokus. Udah nanti bahas di pesawat aja. Terus kayak delay, bahas di pesawat. Oke. Pas mepet itu kan siang ya, kita dibalikin ke rumah masing-masing lagi kan. Siang. Gue inget banget itu jam 11-an tiba-tiba DPL dari kesehatan tuh bilang, nggak jadi ya, ayo kesehatan ngumpul, kita jadinya 2 lokus. Akhirnya tetap 2 lokus. Gue misinya 2 lokus bareng sama temen gue. Alhamdulillah nih nggak apa-apa banget nih justru. Gue ngambil sisi positifnya di situ. Sampai di keberangkatan ya gue di keberangkatan sama sih kayak kalian juga, kayak memang KKN tematik Menuju Nusantara 3 ini mengajarkan kita untuk menyimpan memori di otak. Iya. Iya. Jadi ya udah kita recordnya tuh pakai mata, menikmati, emang lebih ke detox sosmed kali ya. Iya udah. Kan Karena- katanya slow living juga Slow kita. living. Itu ada sesi selanjutnya. Ah, Oke. Abis keberangkatan pas sampai di mungkin di Bandara Maumere. Karena kita mendaratnya itu di Maumere, yang kalau gue sih waktu ngecek maps kita kan nggak ada ya, wih jauh banget nih. Iya sih 3 jam doang dari Jakarta, tapi perjalanan dari Maumere ke Riungnya 3 jam nih Pak. Kalau pas kalian nyampe gimana nih feelnya setelah delay 1 hari? Gimana Arafah? Arafah kayak pengen mengungkapkan something deh. Nggak ada. Sebenarnya kalau di sana pun ya kita mau ngeluh pun ini NTT gitu. Gimana mau ngeluh gitu? Ini kayak kita tuh delegasi yang beruntung menurut gue. Jadi kalau misalnya mau ngeluh pun juga gue nggak pengen ngeluh gitu. Capek sih, semuanya capek ya. Cuman kalau misalnya yang di Maumere terus OTW-nya ini gue langsung ke timeline aja ya, maksudnya biar langsung jalan aja. Dari Maumere kita kan ada perjalanan ya. Betul. Selama Perjalanan darat ya. Iya, Darat perjalanan lagi ya. darat selama 14 jam. Kurang lebih. Kurang lebih lah ya. Kurang 14 lebih jam. 14 jam. Ini kalian bayangin ya, 14 jam di mobil kayak gimana. Tapi itu kita jalanin ya gimana ya, seru ya. Maksudnya capek pasti capek, tapi kalau misalnya mau bilang ngeluh pun juga ya ini NTT guys gitu. Kita bisa ngelihat semuanya, ini bukan di Jakarta yang gimana-gimana ya. Jadi benar-benar best experience banget kayak gitu. Terus paling kita nyampe di mana? Di RS Pratama ya. Iya, RS boleh. Pratama. RS Pratama, dan ya kalau misalnya bisa dibilang kita tidur di situ di salah satu RS. Terus abis itu kita baru ngumpul sama anak-anak Stiper Bajawa kayak gitu. Dan lucu banget sih waktu perjalanan kita selama 14 jam via darat, dan ini daratnya NTT ya. Iya. Dengan segala ya gelombang naik turun menjelajahi bukit, Lika-likunya ya. lika-likunya. Aduh, itu, dan jangan lupa ada berapa kali kita buka tutup jalan. Iya. Iya. Itu gue jujur yang biasa emang jalan yang nge-flat
dan nggak pernah. Kita buka tutup jalan biasanya di mana sih, puncak doang gak sih? Di puncak. betul. Itu pun karena macet ya. Iya. Macet betul. dan itu aspal ya, kanan Iya. kiri toko ya. Dan pas buka tutup jalan di perjalanan 14 jam itu, kanan kita tuh langsung tebing guys, kanan kiri. Betul. Ini tebing, ini jurang. Itu agak-agak news experience banget sih di gue pribadi untuk ikut KKN ini. Betul. Setahu gue itu Tapi- karena longsor guys. Iya, karena Iya. Karena longsor Ada jadinya longsor. dibuka tutup. Tapi itu juga enggak, karena perjalanan darat itu enggak yang buat buruk, pemikiran buruk di kita doang gitu loh, karena di sana view-viewnya juga bagus. Kita di di tebing di bawah itu kan juga ada laut-laut kan. Jadi Betul. selama perjalanan kita juga kayak masih bisa asik buat nikmatin view-nya gitu loh. Enggak cuma yang aduh kapan nyampe ini, gue coba lihat-lihat tebing itu, enggak. Kita juga experience ngeliat view-viewnya yang bagus banget di sana gitu. Betul. Sama ini mungkin Apa jadi tuh? tuh kita selama di sana tuh bener-bener selama perjalanan kepotong dengan buka tutup itu, kita tuh berbaur sama masyarakat di sana. Bener-bener Benar-benar. itu kita turun dari bis, berapa bis ya? 4 bis ya? Iya, Lima. empat atau 3. Iya. Empatan Ya segitulah. Kita turun dari bis, terus kita nyetel lagu bener-bener kenceng, terus kita nyanyi-nyanyi bareng masyarakat di sana. Itu kayak Makan Wow. jagung juga jangan lupa. Oh, iya. bener. Sama kerupuk singkong. Itu di mention sama Farin. Pokoknya gue punya pandangan bahwa selama gue masih ada jagung, mood gue bakal baik-baik aja. Jadi gue sangat bersyukur sekali di buka tutup jalan itu ada yang jualan jagung rebus. Iya. Dan itu sangat anget-anget. Dan oh ya, di NTT itu kan dingin banget ya. Iya benar. Dingin banget, apalagi pas malam. Itu kita perjalanan malam juga sempat berhenti karena kebetulan bis gua itu ngalamin trouble. Dan pas itu kita turun itu udah jam 9-an, jam 8 sih. Dan pas berhenti, gue gak tahu ya bis kalian tuh kayaknya juga berhenti juga deh. Tapi kayaknya dari bis kalian tuh gak ada yang turun karena waktu itu udah malam juga. Dan pas turun itu gue langsung lihat, wow, bintang-bintangnya banyak banget dan gila. Oh iya, benar-benar, iya. Itu kayak wow, NTT gue bener-bener selamat datang banget nih. Langsung ada sambutannya Iya, ya. kayak selamat datang banget. Terus kayak pas ngeliat ke atas, wah itu NTT keren banget sih pas Kayak di malam. planetarium. Asli Keren Kayak banget. langsung asli. ini serius gue di NTT beda banget. Dan kita Iya, langsung ngeliat ke atas gitu loh. Jadi kayak wow, walaupun agak lama nunggu karena tuh bis gue tuh trouble-nya penbelnya tuh putus. Jadi AC di bis gue tuh agak panas kan. Jadi karena perbaikan lama jadi kayak oh ya udahlah, terbayarkan lah lama-lamanya. Iya ini benar. jalan. Selalu terbayarkan kita. Selalu terbayarkan. Terus masuk ke yang RS Pratama. Itu kita kalau menurut gue pribadi, tadinya kan kalau gue nggak ngeh tuh kalau misalkan ada teman-teman dari Stiper Bajawa kan. Dan karena emang pas kita masuk di RS Pratama tuh udah agak-agak susah sinyal tuh. Dan udah capek juga kan. Akhirnya kita langsung masuk kamar. Dan kalau gue juga ada ngobrol sama beberapa teman-teman Stiper Bajawa sih, karena kan kamarnya juga dipisah ya, cewek cowok. Jadi gue emang bener sih kata si Laika tuh, kita di sana karena emang sinyal nggak ada, akhirnya ngobrol kan. Kalau dari kalian gimana nih pas di RS Pratama? Ada cerita nggak nih? Kita udah keburu capek Iya, sih. kita keburu Dan- capek. Oh iya, karena ini baru banget sih ya. Ah, Susah air. Susah air itu benar-benar first experience juga, dimana kita benar-benar mandi. Ini awalnya kita nggak tahu ya kalau susah air, tapi kita berebutan mandi, dan yang buat anak-anak yang mandi terakhir itu nggak dapat air sampai pagi. serius? Iya. Tapi gue termasuk yang mandi terakhir nih. Karena kan awalnya kita nggak tahu ya kalau ternyata airnya kurang kan. Gue kayak ya udah kalian aja dulu, gue takut mandinya lama gitu. Tapi ada sih jam 2 jam 3 itu gue mandi ke bagian depan di RS. Jadi masih aman, cuma ya kita perlu nunggu gitu ya. FYI gue mandi 2 kali di RS Pratama. Pagi juga. Serius. Berarti Jadi lu pas nyampe sama pagi mandi juga? iya, nyampe tuh mandi gue. Karena waktu itu kan gue tuh dapet kamar yang satu kamar tuh 6 orang doang. Iya. Sebelum akhirnya pindah ke kamar Iya, lu iya, berdua iya. kan. Iya. Gue datang dengan 6 orang tambahan itu. Jadi di kamar sebelumnya itu kamarnya khusus buat DPL tadinya. Itu bener-bener
karena mungkin buat DPL ya, jadi bersih. Oh, iya. Kita mandi, nggak semua sih, kayak 3-4 orang lah mandi di situ. Terus ya udah, jadi pindah ke kamar tuh udah rapih kan, udah bersih lah intinya. Terus pagi itu sengaja gue bangun nggak paling pertama sih, cuman termasuk yang duluan, gue bangun jam 3 lewat setengah 4 lah, setengah 4-an buat mandi doang. Terus jadi gue mandi 2 kali. Oke, good for you ya. Good for you dapat air banyak. Iya. Gue ada question nih ya. Ini kita masuk aja kali ya, Boleh, langsung boleh. karena sebenarnya kita punya banyak cerita Gimana di nih? Latung ya. Jadi kita langsung masuk aja karena banyak banget experience kita yang perlu diceritain gitu. Gue ada pertanyaan nih buat misalnya buat Malik lah. Apa Ini tuh? selaku host kita Aduh, ya. Gimana? Ini pertanyaan buat kalian juga. Iya. Apa sih first impression kalian untuk NTT ya? Untuk NTT, bukan untuk Riung, bukan untuk Latung, tapi ini untuk NTT. First impression kalian tuh pas datang ke NTT tuh kayak gimana? Boleh Malik, gue penasaran banget sih. Kalau gue first impression gue karena memang ini Indonesia Timur dan gue salah satu orang yang menjunjung tinggi di situ tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Oke. Nah, gue jadi emang ya udah fleksibel aja karena kan kita kebetulan juga KKN ya. Dan gue tuh jujur orangnya kalau misalkan sama orang yang baru kenal, apalagi kita ada 27 kampus swasta, jadi gue agak-agak jaim-jaim gitu. Jadi daripada gue jadi beban, ya udahlah gue ngikutin aja gimana alur ya gitu. Keren sih NTT, kayak ya pengalaman hidup yang tak terlupakan ya. Oke. Sebenarnya dari pandangan gue juga nggak jauh beda ya sama Malik. Terus juga mungkin dari masyarakatnya juga di NTT itu, wah gue kayak beda banget gitu sama Jakarta. Semua benar merata, dari yang mau mere, dari pas kita turun sampai kita pun yang di Riung itu, semua masyarakatnya tuh welcome banget, baik banget, bener-bener baik banget. Kayak kita tuh bukan yang kita nyapa duluan juga, biasanya kan kayak kita duluan yang perlu nge-reach out orang gitu. Ini enggak, masyarakatnya langsung kayak misalkan kamu dari mana gitu, kayak selalu ngebantu kita gitu orang-orangnya. Itu sih kayak paling berkesan di gue juga dari masyarakat NTT-nya. Berasa artis ya ditanya dulu ya. Kayak kalau dari gue yang pertama, first impression banget buat gue tuh adalah pemandangannya. Iya. Karena gue Iya. suka banget namanya fotografer kan. Fotografi lah pokoknya, intinya tentang keindahan pemandangan dari tanah timur. Jadi kayak sesampainya gue di NTT tuh HP gue tuh bener-bener gak pernah mati. Even kayak spot bagus dikit tuh gue foto, Sama keramahannya sih, jujur emang kita kan pasti mikirnya siapa nih orang baru, terus pasti kan statement dari Jakarta itu kan kayak menunjukkan sesuatu yang ke arah negatif. Iya, mungkin untuk iya. mereka ya. Jadi kayak pas nyampe tuh agak sedikit takut juga, cuman ternyata mereka se-welcome itu. Keren banget. Oke. Kalau lu sendiri gimana nih? First impression gue sih udaranya sama, kalian nyadar gak sih panasnya itu beda. Iya. Iya, Kayak bener. panasnya ini menurut gue masih bisa dinikmati daripada panasnya Jakarta ya. Benar. Panasnya memang lebih panas dari Jakarta, tapi menurut gue kayak gue punya sun kisses di sana tuh udah enak banget gitu, kayak beda sama Jakarta. Jadi gue lebih menikmati udaranya sih sama pemandangannya kayak gitu. Dan kalau malam juga dingin banget gak sih? Iya, dingin banget. Betul. Pagi ke siang tuh panas, tapi malamnya tuh kayak dinginnya tuh dingin banget gitu loh. Oke. Mungkin tadi gua nge-mention ternyata kalian di RS Pratama tuh udah kenalan ya, satu kamar. Iya, ternyata Iya, satu kamar. Ternyata. Ya, tapi memang nggak kenal. Iya, ya. emang kenal. Emang nggak kenal nih. Memang sama gak dia. kenal tapi udah kenalan. Enggak sih, Nggak bener-bener kenal. cuma kayak Bener-bener nggak kenal. saut-sautan. Misalkan gue nanya, ini ada lucu satu aja. Apa tuh? Gue bingung kan cara buka Listerine yang kecil. Ah, Tiba-tiba Laika jawab kayak, oh itu diteken Kak. Kayak ya udah sebatas saut-sautan aja sih, Iya. belum yang formal kenal-kenalan. Karena di situ kita juga capek, jadi kayak mungkin bisa besok aja kenalannya gitu. plot twistnya pas pembagian desa gak sih? Iya. Nah, ini kita masuk pembagian desa ya. Pas pembagian desa. Benar-benar. Kita benar-benar
kalau bisa kita rekap ya, kita benar-benar nggak tahu kalau misalnya itu kita dibagi ke 10 desa. Gue kira cuman beda, cuman 3 lokus aja ya, terus kita tidur di aula dan lain-lain. Ternyata kita dibagi 10 desa dan dari bidang pendidikan kan kita cuman disebutin aja ya, oh kita dari Latung Barat siapa aja yang ada pendidikannya, terus tiba-tiba kita udah sampai di pick up nih, di pick up udah disebutin namanya, dari kesehatan ada 3, terus ada ekraf juga, terus ada pendidikan juga. Nah di situ kita baru kenalan ya, baru kenalan, baru ngeluh-ngeluh bareng lah kayak gitu. Gimana first experience kalian pas kayak baru kenal nih? Oke, mungkin dari yang pembagian desa itu. Nah kita tuh sebagai anak kesehatan ya, kita tuh diiming-iming bahwa kita akan satu desa dan satu rumah bareng mungkin. Jadi kayak pas dibagi ternyata bareng dengan bagian kayak pendidikan sama ekraf tuh agak kaget sebetulnya. Karena kan kita bener-bener gak pernah Zoom bareng, gak pernah diskusi bareng. Bener jadi banget. kayak gak tahu nih pas dibagi ternyata ada 3 bidang itu tuh kayak, oh berarti kita bener-bener di sepencar itu ya. Terus kita baru tahu dibagi 10 desa tuh pas pembagian itu kan, karena sebelumnya dimentionnya cuma dibagi ke 3 lokus. Terus pas ternyata gue awalnya di kesehatan juga pasti ada lah kita kayak dekatnya sama ini, dekatnya sama itu kan. Terus ternyata pas dibagiin gue ternyata sama Malik dan Karin, yang which is sebelumnya pun gue nggak terlalu attach ke mereka berdua gitu kan. Jadi pas ternyata bareng tuh yang pertama gue syukurin adalah oke, ternyata gue ada satu cowoknya nih anak kesehatan, karena bener-bener gue tuh butuh banget cowoknya gitu. Jadi kayak pas dibagi tuh, oh ternyata oke lah, masih oke dibandingkan dengan yang desa yang lain gitu. Mungkin dari gue pas perkenalannya lebih ke ternyata gue punya banyak temen loh. Maksudnya kayak iya oke, gue bidangnya di kesehatan, tapi kan kita punya 2 bidang lainnya kayak pendidikan dan ekraf. Terus pertama kali juga kenalan sama teman-teman dari Stiper kan, dari Bajawa. Mungkin dari gue itu ada yang Lu gimana Rin? Nih mungkin dari ke pendidikan dulu ya. Kan gue prokernya tuh tadi perpustakaan kan. Itu emang pusatnya di SMP Satap 1 Riung. Nah pas tahu kita di Latung. Awalnya kalau dari gue nih, gue kan sempet nanya ke salah satu warga mungkin kali ya, Latung tuh katanya dekat. Ya karena beda arah gitu loh. Kalau anak yang lain kan dia pas keluar dari kecamatan kan ke kanan tuh, katanya ujung-ujung. Ya katanya sih di Latung dekat. Jadi awalnya gue mikir kayak, oh dekat kali ke Riung, ke SMP juga. Pas kita perjalanannya itu, wah ternyata jauh banget. 40 menit aja itu dari dari kecamatan ke Latung. Jadi gue agak bener pusing banget di situ sama Arafa, kayak aduh gimana prokeran kita. Dan untungnya tuh gue seneng karena gue masih ada teman satu proker. Kalau satu bidang mungkin ya nggak apa-apa, tapi kan untuk diskusinya agak susah ya. Betul. Dan ternyata sama Arafa kan itu juga gue seneng banget, untungnya ada lu gitu. Terus dari mungkin kalian gitu, pas gue tahu Malik cowok sendiri emang agak itu perlu kalian, mungkin ini bakal jadi cerita podcast terkhusus di Latung Barat. Dari 10 desa itu yang bener-bener lakinya cuman satu tok loh, ini cuman desa Latung Barat. Jadi coba tolong kalian bayangkan. Begitu juga dari teman-teman dari Stiper ya. Sama ini kali Latung Induk. Latung Induk juga satu juga. Kayak Latung lah. Ya bagian Latung mungkin ya ada Latung aja mungkin gitu, entah kenapa emang kita terlalu anak emas kali ya. Tapi kalau kalian bayangkan, gue laki sendiri, terus gue kayak di situ kita juga pembagiannya on the spot, kenalan juga. Kenalannya kita bukan di tempat ruangan atau apapun, kita di kendaraan di sana itu memang yang paling memadai itu adalah mobil bak terbuka, pick up terbuka ya. Situ ya mau nggak mau ya gue kenalan dong sama teman-teman yang kece-kece ini yang dari kampus-kampus top ini. Terus kayak aduh gue jadi agak segan juga kan, kayak aduh cowok sendiri nih, waduh cowok sendiri. Terus sampai pas perjalanan itu kalian mention gak sih, kita kan naik turun bukit ya.
Iya. Itu gue yang sendiri yang merhatiin atau kalian juga? Jalanannya agak ini. Bukan. Pas turun dari bukit tuh kita bener-bener udah lost sinyal. Oh, Itu pas pertama kalinya menuju. gue ngeh perjalanan ke desa gue itu nggak ada sinyal sama sekali. The things penderitaan kita dimulai ya. Iya. Itu penderitaan pertama kayak wow, kita yang biasa Gen Z banget ada sinyal ternyata nggak ada sinyal. Dan kita tibalah di rumah salah satu perangkat desa ya. Iya. Karena memang kebetulan juga kepala desa kita ini mecah kita itu ke beberapa perangkat desa. Di rumah yang kebetulan itu jadi bapak asuh dan ibu asuh gue dan Laika juga Karin. Tapi tenang guys, walaupun kita satu atap kita beda kamar. Oh iya. Nggak beda kamar, tadinya itu yang disediain kamarnya cuma satu. Dan gue karena ya request dari ratu-ratu ini, nyonya-nyonya ini kayak gue mau ada laki kayak yaudah nggak apa-apa gue tidur di ruang tamu, gue bawa sleeping bag, gue bawa matras. Tapi ternyata alhamdulillahnya dan kebetulan juga akhirnya kita disediain 2 kamar dalam satu rumah. Sampai-sampai tuh bapak asuh kita itu pindah ke rumah sebelahnya gitu. Jadi walaupun di sana, karena kebetulan di sana itu tanahnya masih luas-luas banget ya, tuh kayak wow, dia punya 2 rumah di NTT, keren juga sih. FYI, satu rumah itu bukan rumah guys. Jadi tuh kayak dapur sama ruang makan keluarga. Cuman di situ tuh ada satu ruangan yang ada kasurnya. Nggak tahu juga sih buat apa. Cuman mereka tuh gue sempat lihat juga, sempat ngintip ya. Jadi tuh satu kasur single bed. Itu gue nggak ngerti gimana caranya. Mereka kan bertiga karena punya anak satu. Mereka tidur di situ bertiga. Sedangkan kita yang cuman bertiga tidurnya di 2 kamar. Betul. Dengan 2 kasur gede tuh kayak wow. Baik banget ya Iya, baik mereka banget ya, ya. benar-benar Banget. ngefasilitasin kalian senyaman-nyamannya. Kalau Yes. pengalaman kalian di rumah bapak asuh kalian gimana nih? Karena kebetulan kita tetangga deket ya. Iya, Oh iya, kita cuman beda rumah aja 5 sih. langkah deket Padahal- ya. Iya, benar. Iya. Oke, mungkin diwakilin sama gue aja ya, karena kita satu rumah dan satu kamar juga. Oke. Iya. Dan kita juga bukan milih karena kita mau berdua ya, itu dipilihin sama Pak Ramli kalau nggak salah. Oke. Nah, kita dapat rumah itu namanya Mama Farel dan Papa Farel. Kita Oke. biasanya manggil Mama Papa. Nah, di keluarga itu ada 4 orang dan 2 anak. Yang satu kelas 6, yang satu kelas 3 kalau nggak salah ya, si Gilang. Kelas 1. Oh, Gilang kelas 1. Nah, pas kita masuk, ini ada cerita lucu, si Farin nangis. Nggak tahu kenapa, gue udah capek banget sama perjalanan dan dia nangis gitu. Pas masuk kamar dia nangis. Kayak gimana ya? Tapi ini bukan ke arah negatif kayak gue di sini begini, enggak itu cuma kayak mungkin karena udah Kaget capek mungkin. aja gitu ya. Iya. Kayak semuanya kepikiran tuh langsung keluapin gitu, langsung netes sendiri. Iya, menurut gue juga itu kita karena kaget aja sih sama situasinya, karena kan kita emang belum pernah punya pengalaman nginap di rumah Iya, warga benar-benar. ya kayak gitu. Nah, itu mungkin kita kaget aja, tapi kita berusaha adaptasi untuk, karena kan mau nggak mau kita harus tidur di situ selama 1 minggu lebih kan ya. Nah, untuk keluarga kami itu benar-benar sangat amat baik ya, karena dia benar-benar nganggap kita sebagai Kayak anak, anaknya, iya. benar-benar anaknya banget gitu. Dan untuk mungkin gambaran situasi rumahnya, rumahnya ini kita punya banyak binatang ya, binatang peliharaan, mulai dari 2 babi, 2 anjing, Bebek. ada bebek, terus ada ayam juga ya. Wow. Semuanya Mini zoo. itu bisa masuk rumah guys. Jadi kalian bisa kebayangin itu gimana. Tapi itu tetap gimana ya? Kita harus menerima gitu, karena Iya. emang mereka kayak gitu loh. Dan untuk kebersihannya juga dari kamar kita juga lumayan bersih ya, bisa dibilang lumayan bersih dan layak untuk kita tempatin kayak gitu. Iya benar. Kalau buat bapak mama kita, rumah asuhnya tuh keren banget sih, jujur. Karena yang awalnya kita juga nggak expect, ternyata setelah gue perhatiin tuh di NTT antara WC tempat buang air sama tempat mandi tuh ternyata dipisah ya, Iya benar. Iya. dipisah. Jadi 2 bilik yang beda. Tapi spesialnya di rumah bapak asuh gue itu adalah ternyata kamar mandi bapak asuh dan mama asuh gue itu sangat amat mahal banget. Karena apa, Lai? Karena kita tuh mandi sampingnya ada kandang sapi guys. Bener-bener Wow.
sambil mandi tuh sambil dengar suara sapi, dan kalau nengok ke atas tuh kayak view-nya langsung ya. keren banget langitnya. Kenapa kayak tuh? bener-bener karena di sana nggak ada atap guys, Iya. dan ditutupnya cuma pakai seng. Di Or- rumah Bapak Ramli ya. Iya, di rumah Bapak Asu kita tuh keren banget karena memang ada satu kejadian itu gue mandinya pakai gayung, tapi ada tambahan shower alami. Jadi hujan-hujan tuh kayak ya ini mah gue gak usah pakai gayung. Seru nih. gak sih? Langsung pakai itu hujan lucu aja banget nih. sih, lucu banget. Karena kebetulan sesuai dengan requestnya teman-teman gue yang kece ini yang satu rumah, gue diwajibkan untuk menemani mereka mandi, ngejagain depan pintu dan dan gue mandi terakhir. Betul. Dan lucunya lagi, 2 orang nih gue temenin nih. Tapi pas gue mau mandi lah kok udah ada yang ringin rambut, udah ada yang kayak jadi kayak oke ya udah nggak apa-apa. Ngalah ya, tapi itu salah satu pengalaman gue yang gue ngegayung sambil di shower alam tuh kayak seger banget, dan air di sana tuh dingin banget ya. Iya, dingin banget. Dingin banget. Terus kayak hari pertama malam pagi tuh kita karena masih fokusnya di lokus-lokus kita masih ngebela-belain yang tadi Farin bilang, perjalanan dari desa kita, bukan dari desa kita malah dari kecamatan tuh 45 menit. Jadi hari pertama itu kita masih penyesuaian program. Jadi kayak gue sama Laika tuh juga masih ke Lengko Barat, dan kalian masih ke mana tadi SMP SMPN Negeri 1. Dan kebetulan itu juga deket juga ya. Iya. Deket sebelahan. banget. Dan memang setelah ternyata tuh ini lucu juga sih, part terlucunya adalah ketika panitia tahu kita dari ujung Berung ya istilahnya, udah itu kayaknya udah desa terakhir ya, Latung Barat, Iya, benar. ke daerah Lengkosambi Barat. Jadi barat nemu barat lagi dengan menempuh kurang lebih Ya, ujung ke ujung 1 ya. jam Iya, kurang ya. Iya, betul. 1 jam ya, 1 jam. Itu 1 jam ya. Terus tuh kayak akhirnya kita mau nggak mau penyesuaian program. Gimana nih? Kalau mungkin dari kesehatan dulu ya. Penyesuaian program pas kita selesai acara di kantor desa Lengkosambi Barat. Oke, untuk penyesuaian programnya mungkin hari pertama, hari kedua kita masih ke sana, terus ternyata kita malamnya diskusi sama panitia kan ke rumah juga ya. Iya. Nah di situ kita mikir nih gimana caranya Latung Barat ini dan Latung Induk bekerja sama untuk membuat program di itu daerahnya. Proker Roro Jonggrang ya. Iya, Itu betul. kita bisa bilang Proker Roro Jonggrang yang dimana kita sesuaikan itu malam, besoknya udah langsung jalan Iya. gitu. Iya, betul. Satset banget ya. Iya, betul. Oke, boleh lanjut. Terus untuk kesehatan sendiri, karena kita di sana fokusnya ke pengobatan gratis dan penyuluhan ya mungkin. Jadi kita bikin program di kantor desa. Kita kerjasama di Latung Barat dan Latung Induk, kita kerjasama untuk melakukan pemeriksaan gratis. Itu juga kolaborasi ya sama tim pendidikan pendidikan. ya. Iya. Gimana kalau dari pendidikannya? Ya, kan tadinya untuk yang pertama kan kita memang udah ada proker sendiri ya, yang tadi perpustakaan. Terus lanjut ya beberapa hari setelah proker kita jalan, emang karena udah nggak bisa gitu karena kejauhan kan kita yang di Latung buat Betul. ke ini, karena mobilisasinya juga agak susah. Jadi kita emang gimana caranya biar, kan kita pendidikan lebih ke anak-anak ya, Betul. biar si anak-anak yang di desa ini juga kenotis gitu. Ya udah kita ide bareng-bareng sama anak stiper juga, kita buat kayak fun activity gitu barengan juga sama yang tadi kesehatan di kecamatan di kepala desa Latung Induk sama Latung Barat. Jadi kayak kita ngumpulin anak-anaknya aja sih. Ada. Oke. Gue sebenarnya punya pertanyaan nih buat Apa nih? buat ini. Tapi sebelumnya boleh nggak kita sapa mama papa kita dulu? Oh ini kita bakal kirim link Iya. ini ke bapak mama kita sih. Boleh dari keluarga Malik sama mama papanya? Halo Bapak Ramli, Mama Anissa. Iya kan? Nah, Iya. gue tuh kadang-kadang suka kebalik gitu loh, karena anaknya namanya Aura. Jadi gue tuh suka manggil mama gue tuh Aura. Jadi kayak ya sebenarnya masuk sih, tapi kadang-kadang gue manggil anaknya itu malah Anissa. Jadi halo Bapak Mama dan Aura, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu di sana. Oke. Halo Halo, Mama Farel, Mama, Papa Farel. Farel
penonton ya. Iya, Gilang, Farel gitu. Jangan lupa nonton kita ya, ini sampai habis nih. Iya, dengerin ya cerita aku, Arafah, Kakak Malik sama Kakak Laika juga. Oke, lanjut ke pertanyaan gue tadi ya. Apa Gue sebenarnya pengen banget kita sharing sih tentang si Latung ini. Oke, mungkin pertanyaan pertama gue dari makanan sih, makanan yang ada di Latung, atau mungkin makanan yang kalian makan selama di NTT ini. Kalau kalian biasanya makan apa aja sih makanannya? Apakah sama di Jakarta juga? Oke, dari gue mungkin ya. Boleh. Sebenarnya pas kita sampai di Kecamatan Riung itu kan kita di Ramatama ya, kita makan bareng, terus nggak ada yang gimana sih, dan gue tuh suka banget ikan kebetulan, jadi kayak pas disuguhin ikan tuh kayak wow, apalagi ikannya seger banget, dan kita tuh makan di sana ada beberapa menu kan, jadi kayak nggak ada yang masalah untuk makanan. Nah, sampai kita dibagi ke 10 desa itu, sampai rumah terus karena kita tuh sampainya sore ya, siang ke sore, jadi kita pertama kali makan tuh makan malam. Nah, makan malam pertama kita adalah, kebetulan nih temen gue yang satu nih, Karin nih, gak suka ikan, dan kita tuh pertama kali disuguhin ikan tuna tapi kuah kuning. Dan kalau buat gue, mungkin Malik juga ya udah oke aja gitu kan, makannya ikan, nasi sama ikan. Kalau buat Karin ini lucunya, karena dia nggak suka ikan, jadi dia makan nasi putih dengan kuah. Jadi kayak ini gimana dia bisa bertahan di NTT dengan nggak bisa makan ikan gitu kan. Jadi untungnya dia tuh bawa bumbu instan gitu dari Jakarta, bener-bener kayak makannya cuman pakai nasi sama bumbu itu aja. Dia gitu. full package banget sih, karena ternyata pas selang berapa hari, karena kebetulan karena mata pencaharian di NTT itu sebagai nelayan, jadi memang all day kita makannya ikan. Iya, Dan benar. kita betul. baru tahu kalau Karin itu bawa full package, kayak Dia udah gitu. nyiapin Dia udah dirinya. nyiapin makanan bumbu cepet saji. Jadi kalau misalkan di saat menunya ikan, dan setiap hari pasti tuh ikan, kita pasti setiap hari tuh selalu makan ikan. Dia sudah menyiapkan sasetannya dia itu yang ada rasa rendang, rasa bebek Madura lah tuh ya. Wow, Rin, lu udah gila sih. Itu salah satu pengalaman, karena emang ikan, dan untungnya kalau gue sih nggak ada alergi ya. Jadi oke lah, asik banget. Dari rumah kita boleh, Rin, karena kita satu rumah jadi singkat aja. Iya, Boleh? sebenarnya nggak jauh beda ya, benar ya, karena mata pencahariannya ikan. Dan jujur li, gue juga suka banget ikan gitu. Jadi pas nyobain itu, wah beda banget ikan di Jakarta sama ikan di sini. Betul. Di sini tuh benar fresh, yang nggak amis gitu loh. Nggak ada baunya juga ya. Iya, nggak ada baunya. Iya. Kan udah gitu juga mama papa asuh kita kan kadang lebih sering ngebakar ya. Ngebakar itu kan, kalau ngebakar mungkin amisnya kalau di sini masih berasa Agak gitu ya. kecium Iya. Ini enggak sama sekali. Bahkan kayak dalam-dalamnya juga masih mateng. Iya. Enak gitu loh makanannya. Jadi kayak kalau so far gue gak ada masalah juga sih. Jadi kayak ya udah nikmatin aja gitu. Bahkan juga kita pernah jadi kan kita ada proker di Riung, kita kan udah makan nih. Itu ternyata mama di sana tuh nungguin kita, karena kan pintu di sana tuh nggak yang kunci depan gitu kan. Jadi harus dari dalam. Jadi harus orang yang ada di dalam nih nungguin kita. Nah, itu mereka sampai nungguin kita pulang baru makan bareng gitu loh. Itu gue pun nggak yang kayak aduh kayaknya udah kenyang, enggak, karena itu ikan ya udah gue tetap makan banyak, masih oke aja gitu masalah perihal makanannya. Betul, itu au momen juga sih. Iya. Karena kita benar-benar pulang udah keadaan kenyang, tiba-tiba mereka bilang kayak kita belum makan loh, nungguin kamu. Akhirnya mau nggak mau kita tetap menghargai dan makan lagi gitu. Ya walaupun makannya ikan, sama-sama ikan juga, tapi kita tetap menghargai, dan emang kayak au momen banget ya gitu. Oke. Dan itu jadi salah satu sebenarnya culture shock yang positif ya, karena kita dari Jakarta baru datang ke NTT, belum pernah kenalan sama sekali, tiba-tiba numpang di rumah dimasakin, karena itu juga kejadian juga di bapak asuh mama asuh kita, karena dan itu gara-gara karena gue tuh di Jakarta biasanya makan cuma sehari 3 kali, karena di NTT hampir 2 mingguan ya, yang setiap kemana-mana makan, dan kita pasti
ke rumah-rumah warga tuh pasti selalu disuguhinnya makanan lagi. Iya. Jadi emang wow, itu salah satu budaya yang sangat amat gokil sih. Gue jujur speechless juga sih. Oke, kalau misalnya gue bisa deskripsiin ya untuk Latung ini, jadi kita kan di tengah-tengah ya. Betul. Di Kecamatan Riung. Nah, Latung ini paling ujung kemana ya? Ke barat kiri. Ya? Barat, paling ujung banget. Jadi kita benar-benar terujung, desa terujung. Dan untuk transportasi kita mau shout out tuh Bang Ipul. Love you Bang Ipul. Bang Ipul ternyata dia menjadi penyelamat kita. Bang Ipul jangan nangis ya kalau ke mention ini. Kalau bisa kita bilang ya, kalau misalnya nggak ada Bang Ipul, itu setiap malam kita nggak pulang. Asli. Iya benar. Karena jam 7 jam 6 udah sepi banget guys. Iya betul. Wow. Tapi karena ada kebaikan hati Bang Ipul dan panitia yang bisa mengantarkan kita pulang setiap jam 8 dan jam 9 ya. Jadi kalau kita mau pulang ke ujung, pulang ke desa kita harus ngetem Bang Ipul dulu. Bang Ipul anterin kita pulang tolong. Betul. Gitu. Dan ya karena Bang Ipul baik banget dan juga kebaikan panitia, kita bisa dianterin pulang walaupun jam 9 ya, jam 9 jam 8, tapi kita masih bisa pulang ya ke Latung karena kita nggak ada transportasi lagi. Oke, mungkin kita lanjut aja kali ya. Sesi ini kali ya, yang pas kita mau bikin acara di kantor desa. Karena kebetulan banget tadi lu kan mention juga kan Desa Latung Barat. Karena kebetulan juga Desa Latung Barat ini memang baru mekar 1 tahun yang lalu dan belum punya kantor desa. Dan kantor desa itu masih nyatu sama Latung kan. Dan kita bikin program di sana juga. Itu perjalanan dari rumah kita itu sekitar 3 kilo 4 kilo 3 kilo lah ya. Dan salah satu sumber internet kita juga cuma di kantor desa itu. Iya betul. Jadi memang untuk Latung Barat ini Experience-nya banyak banget ya. Betul banget. Iya banyak banget. Oke. Kita lanjut aja kali ya. Culture shock deh terakhir nih. Culture shock kalian di Latung Barat. Oke. Kayak yang paling mungkin culture shock atau best moment boleh gue dulu kali ya. Boleh dari keluarga Tadi Bapak Ramli. Sudah di-mention sama Malika, Bang Ipul. Salah satu culture shock yang gue sangat sampai wow banget itu ketika di sana itu mereka nyapanya masih pakai klakson ya. Jadi di sana itu sangat normal banget kalau papasan di jalan klaksonnya tuh klakson bener-bener yang emang panjang yang gak biasa kita denger karena memang di sana tuh masih ya udah normal-normal aja. Dan Bang Ipul ini salah satu penyelamat kita dan juga yang memperkenalkan budaya baru di sana kayak jangankan setiap tikungan, bener-bener setiap ketemu orang tuh ngelakson panjang banget ya. Memang wow, ini gue kaget sih jujur karena kalau di Jakarta tuh bukannya nyapa malah ribut kali ya. Betul. Kalau dari yang lain gimana nih? Boleh. Kalau dari gue ya paling pokoknya gue aman aja sih kalau culture shock, cuma lebih ke mungkin sinyal aja sih itu. Kayak ya karena kita emang perlu, apalagi kita kan ngejalanin proker ya butuh diskusi dengan teman-teman kan. Jadi itu sih agak gimana ya. Culture shock yang perlu diskusi itu kita di sana tuh karena emang gak ada internet, jadi kita di sana itu pakainya sistem jam. Bener. Kita janjiannya pakai jam. Bener-bener purba banget ya. Asli. Kita janjian pakai jam 8 harus udah siap. Jemput gak jemput, jam 8 kita siap, jam 7 kita udah siap. Oke. Itu salah satu best moment gue yang bakalan gue ceritain ini. Setiap pagi kita benar-benar luntang lantung. Kita benar luntang lantung karena kita benar-benar gak ada sinyal buat ngabarin minta dijemput atau apa. Jadi kayak kita setiap pagi itu gimana cari cara gimana kita tuh bisa dijemput. Betul. Entah kita harus jalan 1 kilo, entah kita harus ke IT Jaya, entah kita harus jalan sampai mobil stiper jemput kita. Iya, jadi kita setiap harinya benar-benar gak tahu gimana caranya ke Riungnya ini kayak gitu. Kalau dari gue best momennya adalah entah itu makan pagi atau makan malam, bener-bener kayak karena mungkin gak ada HP dan gak ada sinyal, mungkin ada HP cuman ya udah emang gak bisa digunain aja gitu kan. Jadi setiap makan tuh kita ngobrol, benar-benar bertukar cerita hari ini tuh pada saat makan dan pada saat ngumpul di keluarga itu kan. Sama kalau best experience buat gue adalah pas tidur sebenarnya tidur di kasur, cuman kalau kita ngelihat ke sekeliling tuh tiba-tiba ada kucing lah di atas jalan. Kayak gue sebenarnya nggak takut kucing, cuman
takut aja dia jatuh gitu kan, terus nimpa gue dan kaget. Sama di sana tuh kita harus berdamai sama yang namanya hewan kecil. Hewan kecil, hewan besar juga. Oh iya benar. Sama kalau di rumah kita tuh banyak, karena temboknya masih ada yang bolong-bolong ya, jadi banyak hewan-hewan kayak kelabang mungkin ya, kelabang atau kaki serangga kecil, dan itu ya mau nggak mau kita harus berdamai. Oh terus gue juga mau nambahin satu best moment berdua ya. Kita tidur sama tokek itu. Wow. Kapan lagi tidur sama tokek? Ya, jadi setiap malam itu lebaynya tuh ya itu tokeknya itu. Tapi ya nggak apa-apa sih. At least dia nggak ngeganggu kita juga. Masih aman sih. Ya, itu best moment experience kita. Tadi gue baru inget juga pas si Laika bilang kucing. Jujur gue itu orangnya fobia kucing. Jadi kayak gue shock banget ternyata bapak sama mama asuh gue itu miara kucing. Dan karena gue emang takut dan kita tuh gak ada plafon ya, dan kucingnya tuh suka naik-naik ke atas gitu. Itu ada sekali waktu karena gue tidurnya pakai sleeping bag emang bener-bener ngeringkuk, itu tuh kucingnya jatuh di gue. Tuh gue kayak langsung wow, dan itu ternyata divideoin sama Karin, dan Karin yang ngusir keluar. Dan besok paginya ternyata kucingnya dipindah tempatkan. Itu terima kasih banget Bapak Mama Ramli, Bapak Mama asuh kita, yang terkhususnya terima kasih banget atas nama pribadi tuh kayak gue sebagai fobia kucing terselamatkan sih, karena gue takut banget kucing sih jujur. Oke. Oh, kalau pas pulang gimana nih? Kalau pas pulang mungkin pulang ke Latung deh. Pulang dari Latung tuh feels-nya apa sih gitu. Mungkin kalau misalnya Riung kita kan banyak ya fasilitasnya ya. Kalau Riung ada sinyal, ada makanan yang enak gitu. Tapi kalau misalnya pas pulang dari Latung nih, apa sih yang kayak kurang gitu, kayak yang lo kangenin nih sekarang nih, misalnya lo kangenin banget dari Latung tuh apa? Oke, mungkin dari gue kali ya. Jadi FYI guys, jadi gue balik duluan di antara mereka. Gue karena dia ditinggal ya, sisa bertiga doang. Iya benar. Gue balik duluan, dan yang gue kangenin tuh sebenarnya suasana di sananya, gimana keluarga Bapak Ramli tuh menjamu kita. Dan sampai saat ini beliau masih kontak dengan gue gitu. Jadi bener-bener apalagi Aura kayak tiba-tiba suka ngirim voice note. Terus pas kemarin 17-an dia pakai baju dokter. Iya, gue juga dikirimin juga tuh dia, lucu banget. Terus habis itu ya itu mungkin kayak cuman ngechat nanya kabar, terus ya udah itu yang paling gue kangenin banget sih. Gue jujur sampai sekarang masih nggak expect sih, karena masih keep in touch banget sih. Masih seintens itu keluarga asuh kita, Bapak Mama Ramli, yang masih chatan terus nanya kabar. Sampai detik ini juga, kemarin dia masih ngechat gue lah ya. Gue wow, baru kenal terus kita numpang tuh langsung ternyata, dijamu sebaik itu ya sih, jujur. Difasilitasin banget. Iya. Kalau dari kalian gimana nih? Gimana Rin? Ya kalau dari gue ya sama sih, dari kebersamaannya yang mungkin kayak di Jakarta mungkin dari keluarga enggak ngerasain itu gitu. Itu di sana tuh kayak emang kita pure bener-bener kayak keluarga banget, selalu ngobrol gitu. Terus anak-anaknya juga kan gue nggak punya adik nih, jadi pas di sana tuh kayak ngerasa lucu banget, seru banget ternyata punya adik kayak. Terus sampai sekarang juga Farel Gilang tuh masih suka nelponin, cuma karena mungkin keterbatasan waktunya ya sinyalnya, karena mereka kan perlu nyari sinyal juga kan buat ngehubungin kita. Itu kadang juga agak sulit, susah gitu loh buat ngehubungnya, tapi mereka tuh masih usaha buat ngehubungin kita juga gitu. Beda 1 jam juga kan sama Jakarta ya. Iya benar-benar. Betul. Dari gue sih sama sih ya, kurang lebih sama kayak Farin, lebih ke orang-orangnya gitu. Karena orang-orangnya itu benar-benar, apalagi adik gue itu benar-benar sopan banget. Gilang, Farel, kalian banget. Sopan banget, pinter banget mereka. Oke, mungkin itu part tersedih ya, kita harus pulang dari Latung. Terus walaupun kita singgah juga di Riung dan punya beberapa aktivitas di Riung ya, kebanyakan juga di Riung. Oke, pas pulang nih feeling kalian tuh kayak gimana sih? Apa yang kalian rasain mungkin pulang ke Jakarta ya? Gimana sih perasaan kalian pulang ke Jakarta? Pulang kayak dari timur terus kita ke kota lagi. Nih, kalau dari gue langsung mungkin ya, pas kita nyampe di bandara pun gue kayak, aduh gue nggak mau dulu di Jakarta. Gue nyaman masih, ya? Iya udah nyaman nih, udah nyaman. Gue masih mau gitu, ya kegiatan-kegiatan nggak apa-apa, tapi kayak
aduh gue nggak mau berhadapan dengan warga-warga Jakarta dulu gitu loh, kayak pokoknya pas nyampe rumah pas di jalan itu pun gue nangis, di mobil di Grabcar kan sendirian nih pulangnya, itu gue nangis bener-bener kayak sesegukan, sampai gue minta telepon teman gue kan, kayak lah kenapa nangis, gue gak mau di Jakarta, gue gak mau di rumah dulu, gue kangen sama orang-orang sana. Terus apalagi kan kayak jarang banget gitu loh yang kita tuh ada kegiatan bareng beda-beda kampus. Kayak nggak mungkin di kerja itu kayak nggak mungkin gak sih gitu. Jadi gue juga kangenin kaliannya gitu loh, kayak gue nggak mau pisah gitu, kayak ada yang sedih lagi guys. Tapi masih kenang-kenangan ini sih sebagai perlara kita. Kalau dari Malik gimana? Kalau dari gue sih, karena sebenarnya ini lucu sih, pas pembagian cenderamata ini tuh sebenarnya dikasihnya itu memang serempak pas mau pulang. Tapi karena tadi sudah di-mention sama Laika dia pulang duluan, jadi sama mama asuh gue tuh ya nggak apa-apa deh, udah ketahuan juga mau dikasih selendangnya. Dan sampai di Jakarta pun gue masih pakai ini karena setelah balik nyampe Jakarta gue juga lanjut meeting kerjaan kan, dan gue masih bawa ini, jadi emang keren jet lag banget nih. Dan gue masih selalu ini gue simpen di gantungan kamar gue, yang emang setiap pagi gue ngeliat ini sih sebagai pengobati kerinduan gue, Rin. Laika gimana? Kalau dari gue pastinya setelah touchdown gue sehari dulu guys di Kupang, dan best experience banget. Kita tuh sehari itu gue berempat sama dua anak Yarsi dan satu Sekar. Nah itu tuh di Kupang tuh bener-bener kita nggak tidur. Jadi ya udah seharian malam itu tuh kita mesen satu Grab, dan Grabnya itu sampai matiin aplikasi karena mau nganter kita kemanapun yang kita mau. Baik banget ya. Itu bener-bener kita satu hari, malam hari itu kita ngelilingin Kupang sampai akhirnya kita diantar balik ke hotel. Dan setelah landing di Jakarta, hal yang pertama kali adalah kayak aduh Jakarta lagi. Gue harus mempersiapkan apa yang harus gue persiapkan kegiatan selanjutnya kan. Jadi kayak setelah kemarin rest 10 hari kali ya untuk gue, 10-11 hari lah. Begitu sampai di Jakarta kayak aduh, tapi ya gimana ya, harus dijalanin juga. Iya benar. Oke. Kalau dari gue kesan pesan juga ya ini, gue paling kangen sama orang-orangnya dan vibes-nya sih. Karena Timur sama Jakarta tuh bener-bener beda banget ya. Kayak gue bener-bener lebih nyaman di Timur kayaknya. Setuju. Iya, kayak lebih nyaman di Timur. Terus pas sampai Jakarta ya emang beda banget. Tapi ya mau gimana lagi, emang kita tinggalnya di Jakarta. Dan untuk orang-orangnya, gue berterima kasih banget sih ke teman-teman Stiper, teman-teman yang ada di NTT kayak Bang Ipul, Mama, Papa, atau orang-orang yang kita kenal di Timur. Itu gue berterima kasih banget karena benar-benar welcome banget mereka sama kita. Benar-benar nggak ngelihat financial kita, pendidikan kita, itu semuanya benar-benar welcome banget sama kita. Jadi yang paling kangen sih emang orang-orangnya. Iya benar banget. Suasananya ya. Iya. Oke, karena memang udah masuk sesi sedih-sedian, tapi di balik sesi sedih-sedian ini kita juga meninggalkan kesan dan pesan yang sangat amat mendalam. Dan balik lagi, karena memang itu kita terekamnya oleh mata dan pikiran dan otak kita, itu pasti bakal selalu kita ingat selalu sih guys. Mungkin cukup untuk podcast kita dari Latung Barat yang terlutang lantung ini. Ya, teman-teman mungkin pada ngiranya kayak aduh nih luntang lantung, tapi itu real lantung. Tapi menurut gue tuh luntang lantungnya kita benar-benar ngasih penghargaan banget buat kita, karena banyak banget experience yang kita yang kita dapat gitu. Baru ya. Pelajaran baru juga. Kayak gitu. Mungkin cukup sekian guys kita dari Desa Latung Barat. Dengan pesan-kesan dan pembelajaran yang seru-seru banget dari teman-teman gue ini. Dan tapi agak kekurangan ya karena belum full team. Mungkin next kita bakal jalan bareng lagi. Mungkin sampai di sini aja podcast dari Jejak Ngada, cerita dari Timur, KKN tematik Merajut Nusantara 3. See you next time guys. Salam merajut Nusantara, bersama lebih berdampak.